Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi ini kita telah mencapai kitab-kitab perjanjian baru pada kitab Kisah Para Rasul, kitab kelima dari perjanjian baru. Hari ini dengan izin Tuhan kita akan mempelajari pasal 11 dan 12. Setelah kita menyelesaikan episode terakhir dengan masuknya Cornelius ke lingkaran kekristenan, di hadapannya juga Saulus dari Tarsus, dan sebelum Saulus dari Tarsus ada juga Sida-Sida Ethiopia. Pintu masuk Sida-Sida Ethiopia, Saulus dari Tarsus, dan Cornelius mewakili lingkaran terluas dalam lingkaran kesaksian sampai ke ujung bumi. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran singkat tentang pasal 11, gagasan utama pasal 11. Pasal 11 terdiri dari dua gagasan. Pertama, bagaimana orang-orang percaya yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi, yang percaya kepada Kristus. Mengkritik Rasul Petrus karena dia pergi kepada Cornelius dan pergi ke rumahnya dan makan bersamanya. Ini bagi mereka yang dosanya tidak termaafkan. Tetapi Rasul Petrus menangani hal ini dengan bijaksana dan memberitahu mereka bagaimana hal itu terjadi dari Tuhan. Dan bagaimana Roh menyetujui hal ini ketika Roh turun ke atas mereka dan memberikan pada mereka karunia sama seperti orang percaya. Yang bersunat, orang-orang Yahudi mengambilnya dari awal dengan berjalan kaki. Gagasan kedua dalam pasal ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan di Antiokhia. Kita membaca tentang kisah besar pekerjaan Tuhan yang sukses di Antiokhia. Ini adalah kehormatan yang cukup bagi Antiokhia bahwa di dalamnya para pengikut Kristus disebut sebagai umat Kristen untuk pertama kalinya. Faktanya Antiokhia memiliki keunggulan dan kehormatan bahwa mereka disebut pengikut Kristus. Tentu saja Anda menyinggung pada ayat-ayat dari 1-11. Setelah itu Petrus menjelaskan kepada mereka mengapa dia pergi dan bagaimana dia mendapat persetujuan dari surga untuk melakukan kunjungan ini. Tetapi saya selalu bertanya pada diri sendiri, mengapa orang-orang percaya dari Yerusalem masih memiliki ketegasan tentang hukum dan semua yang lama? Bukankah itu dianggap sebagai beban untuk menghalangi gereja untuk maju sepenuhnya? Sebenarnya dengan apa mereka dibesarkan dan berkembang sangat berakar di dalamnya. Mereka belajar selama lebih dari 1000 tahun, sekitar 1500 tahun sejak zaman Musa, untuk dipindahkan dari bangsa lain dan memandang bangsa lain sebagai anjing. Ketika Kristus datang, dia tidak menghancurkan tembok ini selama hidupnya, tetapi dia menghancurkannya ketika dia mati di kayu salib. Oleh karena itu, tidak hanya orang percaya Yahudi bersunat di Yerusalem yang ketat, tapi bahkan Petrus juga ketat dengan hukum. Jika dia tidak melihat visi yang membuatnya merubah pikiran dan sikapnya, tidaklah mudah baginya untuk pergi ke Cornelius. Hal pertama yang dikatakan ketika dia masuk ke rumah Cornelius adalah betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Hal-hal seperti inilah yang berakar dalam hati mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk terbebas darinya. Saya pikir Rasul Paulus menyinggung hal ini dalam suratnya yang pertama. Ketika dia berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu dengan darah yang mahal. Ini berarti bahwa dibutuhkan penebusan oleh darah Kristus agar mereka terbebas dari tradisi nenek moyang. Mohon beri tanggapan tentang ucapannya yang kuat dalam ayat 17, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia setelah semua yang Tuhan lakukan padaku? Siapakah aku yang mampu untuk berdiri di jalan Tuhan?
Rasul Petrus sangat luar biasa meskipun dia begitu ketat. Ketika dia menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan itu adalah pikiran Tuhan yang diungkapkan kepadanya dalam penglihatan, Tuhan menyetujui penginjilan kepada mereka dengan memberi mereka Roh Kudus dan mereka berbicara di dalam bahasa roh. Ketika dia melihat bahwa mereka menerima Roh Kudus seperti orang-orang Yahudi dengan berjalan kaki, dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain tunduk pada apa yang Tuhan lakukan. Saya tidak bisa memimpin Tuhan, Tuhan melarangnya. Manusia tidak memimpin Tuhan, tapi mereka mengikutinya. Saya punya gagasan dan pikiran saya, tapi ketika saya mengerti dengan benar, saya harus tunduk pada perintah Tuhan. Karena itu bagaimana reaksi gereja di Yerusalem? Apakah mereka masih disiplin atau mereka mengubah sikap mereka? Bahkan Rasul Petrus bijaksana karena tidak pergi sendirian. Dia pergi bersama 6 saudaranya dan menjadi lebih bijak karena dia tidak menggunakan kekerasan atau kekejaman. Dia tidak mengatakan, aku memahami peranku dengan baik, aku seorang rasul, aku mengambil kunci surga, dan aku melakukannya. Tetapi dia bicara pada mereka dengan kebijaksanaan sehingga dia memenangkan mereka. Mereka tidak hanya menghentikan perlawanan, tapi dalam ayat 18 dikatakan ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jika saya ingin mengurangi pelajaran bagi gereja hari ini, ketika ada perbedaan sudut pandang dan jika sekelompok orang atau individu memberikan bukti dan argumen, bagaimana seharusnya sikap gereja? Jika buktinya benar tertulis pada orang lain, bahkan jika mereka memiliki pendapat yang berbeda dari awal, mereka harus tunduk pada firman Tuhan. Dan orang yang benar seharusnya tidak berpegang pada pendapatnya yang tegas dan tidak disiplin. Di hadapan orang lain yang mungkin memahami hal seperti dia, tetapi seseorang harus menggunakan kasih, karunia, rahmat, dan penderitaan yang panjang selalu menang. Baik, saya akan membaca ayat dari 19 sampai 26. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Selama setahun, mereka bertemu dengan jemaat dan mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sekali lagi, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Itu berarti ada masalah, tetapi ada juga yang tersebar luas. Dan peningkatan hasil. Mohon beritahu kami kembali tentang berkat dari penderitaan dan kesulitan. Kesulitan adalah berkat bagi umat Tuhan. Ketika kemakmuran datang, terkadang hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kesulitan membuat kita lebih patuh kepada Tuhan. Dan bagi gereja mula-mula, kesukaran memang merupakan berkat karena hal itu membuat gereja tersebar. Tentunya gereja menyukai kebaktian dan kegembiraan rohani yang luar biasa. Gereja memiliki terkhusus dengan hadirnya para rasul dalam kebaktian-kebaktian seperti itu, tentunya mereka sangat spesial. Tetapi Tuhan ingin firman-Nya tercapai hingga ke ujung bumi. Jadi dia menggunakan kesulitan untuk membuat gereja tersebar. Dan ketika mereka tersebar, hal ini sangat indah karena mereka tidak menjilat luka mereka, tetapi mereka berbicara tentang Tuhan kemanapun mereka pergi. Firman itu sampai ke gereja di Yerusalem bahwa ada gerakan ilahi di Antiokhia. Benar. Jadi mereka mengirim Barnabas. Beritahu kami tentang Barnabas yang diutus. Dengan bijaksana, gereja mengutus Barnabas karena ia memiliki pikiran yang luas, terbuka, dan penderitaan yang panjang. Dia adalah seorang pria yang tidak liberal ataupun bebas, tapi dia adalah seorang pria yang tahu bagaimana menghadapi orang lain dan memenangkan mereka. Sebenarnya kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Barnabas di hari-hari ini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia.
Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Anda perhatikan bahwa kata Tuhan muncul berkali-kali. Dikatakan misalnya dalam ayat 20, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21 berbalik kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat 24 dibawa kepada Tuhan. Karena itu, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Setelah Barnabas pergi ke sana dan menggenapi khotbahnya yang luar biasa, dia merasa bahwa mereka juga membutuhkan Saulus. Jadi dia mencari Saulus dan membawanya dan mereka tinggal di sana 1 tahun lamanya. Mohon beritahu kami tentang hubungan antara Barnabas dan Saulus. Bagaimana dia menjadi pendukung Saulus, bagaimana dia menemukan karunia Saulus, dan bagaimana dia membantu Saulus. Pada awalnya, dia merasa pekerjaan besar yang Tuhan lakukan secara pribadi dengan Saulus. Kita ingat bahwa ketika Saulus pergi ke Yerusalem, para rasul takut kepadanya. Bahkan para murid tidak ingin seorang pun dari mereka yang mematuhinya. Tentu saja itu karena masa lalunya yang tidak mudah dihapus dari ingatan. Merajam Stefanus tidak mudah untuk dilupakan. Menyeret perempuan dan laki-laki dan anak-anak dengan paksa ke penjara tidak mudah dihapus dari ingatan semua orang percaya. Tetapi Barnabas, yang adalah seperti yang kita katakan berpikiran terbuka dan telah lama menderita, mengetahui bahwa Tuhan dapat mengubah orang. Dia memilih Saulus. Dia tahu kisahnya dan membawanya ke para rasul. Dia berbicara dengan mereka, bagaimana dia melihat Tuhan di jalan, dan dia mendapatkan dari Saulus ketika dia bersama orang-orang percaya, bahwa dia berbakat terutama dengan karunia mengajar. Dia disebut anak penghiburan, artinya ia memiliki karunia untuk mendorong. Tetapi orang percaya baru tidak hanya membutuhkan dorongan. Tentu saja khotbah dan dorongan itu luar biasa dan orang percaya membutuhkan. Tapi mereka juga perlu dibangun dan mereka membutuhkan pengajaran. Dia merasa ada seseorang yang lebih efisien darinya dan ini adalah poin yang dapat diperhitungkan dalam mendukung Barnabas. Terkadang saya tidak ingin orang lain berada di depan kecuali saya sendiri, dan Barnabas tidak seperti itu. Dia tidak ada masalah untuk berada di peringkat kedua. Yang terpenting adalah Kristus yang utama. Tentu ini adalah semangat yang luar biasa. Hal ini tidak ada di dalam banyak pelayan Tuhan saat ini. Tapi ada dalam Barnabas. Kami harap bahwa itu ada dalam diri setiap orang yang adalah pelayan Kristus. Murid-murid disebut orang Nazaret pertama di Antioquia. Apa pendapat Anda tentang ini? Sebuah nama yang tidak memiliki arti. Apa yang dimaksud dengan orang Nasrani? Diberikan kepada siapa? Tetapi orang Kristen dianggap berasal dari Kristus. Sebuah kata yang memiliki makna dan konsep. Tetapi orang Nasrani saya tidak tahu dari mana asalnya. Apa arti dari kata Kristen? Kristen mengingatkan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bukan hanya pengikut Kristus, tapi saya pikir mereka disebut Kristen karena mereka seperti Kristus. Mereka banyak berbicara tentang Kristus. Kristus adalah ini dan itu. Ketika mereka biasa berbicara tentang Kristus yang ada di bumi, sebagai orang yang tidak percaya, mereka sedang membicarakan seseorang, tapi ketika mereka menjalani kehidupan Kristus, mereka sekarang menjadi Kristen. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 27, di sana kita melihat orang Yahudi menerima bantuan dari orang-orang non-Yahudi. Meskipun kita mengerti bahwa hubungan antara orang percaya Yahudi sebenarnya tidaklah baik. Dan dengan hubungan yang tidak baik antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, bagaimana orang Yahudi bisa-bisanya menerima bantuan dari mereka? Ya, bantuan datang dari orang-orang non-Yahudi kepada orang-orang Yahudi yang memandang orang-orang non-Yahudi sebagai orang yang tidak kompeten. Saya pikir Tuhan mengizinkan kelaparan ada. Tentu saja semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Untuk menghilangkan kesenjangan antara atau yang mungkin terjadi antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Tetapi kita juga memperhatikan satu hal lain. Tuhan mengizinkan bantuan itu datang dari orang-orang non-Yahudi kepada orang-orang Yahudi dan bukan sebaliknya. Itu juga karena alasan ilahi. Pertama, untuk mematahkan kesombongan Yahudi. Karena mereka membutuhkan bantuan orang-orang lain. Jadi mungkin saja ini untuk mematahkan kesombongan orang Ya. Yahudi. Tetapi juga ini adalah tuayan untuk Tepat. sesuatu yang ditabur. Mereka melayani orang-orang Yahudi secara rohani. Benar. Kita lanjut ke pasal 12, Saudara Yosef mohon beri kami gambaran tentang hal-hal utama yang ada di dalam pasal 12 ini. Hal utamanya. Adalah baik untuk mengambil pasal 12 sehubungan dengan pasal 11.
Karena inilah yang kita sebut sebagai kisah dua kota. Kisah sebuah kota yang tenggelam dalam kegelapan penyembahan berhala dan menjadi benteng bagi kekristenan. Dan tempat pertama di mana orang percaya disebut orang Kristen. Dan dari situ seperti akan kita lihat di pasal berikutnya, misi akan bergerak ke setiap tempat di dunia. Di sisi lain kita melihat kisah sebuah kota yang dulu suci tapi sangat menyedihkan ketika dia melakukan kejahatan berabad-abad. Mataharinya terbenam dan akan terus diinjak oleh bangsa-bangsa sampai genap waktunya. Kita melihat sekali lagi Yerusalem dalam permusuhan, tetapi tidak melawan Kristus yang disalibkannya, tetapi melawan setiap orang yang membawa nama Kristus. Jadi dia membunuh Yakobus. Dia ingin membunuh Petrus. Tetapi pelayanan Yakobus sudah berakhir, sementara Petrus belum. Jadi Yakobus mati bukan tidak sampai waktunya. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan Petrus tidak mati, tapi Herodes mati di akhir dari pasal ini. Para prajurit yang menjaga Petrus juga mati, tetapi Petrus tetap hidup sampai ia menjadi tua dan memenuhi pelayanannya sepenuhnya. Ada juga pertanyaan tentang pasal yang sama. Yakobus terbunuh saat Petrus hidup. Mohon jelaskan pikiran Tuhan dalam penyelamatan dan keselamatan. Tuhan adalah bijaksana dan melakukan apapun yang dia inginkan. Kita semua, maksudku kita adalah hambanya. Dia melakukan kepada kita apapun yang dia inginkan. Tuhan melihat bahwa pelayanan Yakobus harus berakhir lebih awal. Kita tahu bahwa ada dua bersaudara dari para rasul, Yakobus dan Yohanes. Yakobus adalah yang pertama mati di antara para rasul, dan Yohanes adalah orang terakhir yang mati. Yakobus terbunuh, tetapi dikatakan bahwa Yohanes mati dengan kematian yang normal. Siapa yang lebih bertahan? Nyatanya keduanya bertahan. Yang satu bertahan ketika mati sebagai martir dan yang lainnya bertahan ketika hidup sebagai martir yang hidup. Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos demi kesaksian tentang Kristus. Tuhan itu bijaksana. Dia memilih salah satu pelayannya cerdas yang sukses untuk kembali lebih awal dan yang lainnya hidup lebih lama. Kita tidak bisa berdebat dengan Tuhan tentang hal ini. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu mentahlah. Dapatkah saya berkata kepada Tuhan, mengapa engkau melakukan ini dan itu? Tuhan itu bebas dan dia memiliki keunggulan. Dia tidak bebas dengan arogan atau melalui tirani, tetapi dengan bijaksana. Dia bertindak bijaksana dan melakukan yang terbaik. Jadi serahkanlah jiwaku kepada penghakimannya yang sempurna. Mohon beritahu kami tentang Herodes, raja yang kejam ini. Herodes adalah orang jahat dari keluarga jahat. Pamannya adalah orang yang membunuh Yohanes Pembaptis. Kakeknya adalah orang yang membunuh anak-anak Bethlehem. Jadi seluruh keluarganya penuh dengan kekejaman dan haus darah. Semua anggota keluarga yang ada di dalam perjanjian baru adalah orang-orang jahat. Jadi di sini kita menemukan istilah seperti ayah dan anak sama saja. Kakeknya membunuh orang yang tidak bersalah, anak-anak yang tidak bersalah untuk menegaskan tempat duduknya. Di sini juga Herodes yang jahat ini menemukan bahwa membunuh Yakobus memuaskan orang-orang Yahudi. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan persetujuan mereka. Dengan membunuh rasul lain, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan seperti yang dikatakan Rasul Untuk Paulus. memuaskan opini publik. Ya, benar sekali. Tapi bertentangan dengan hukum dan keadilan. Tapi apa itu keadilan? Siapa yang mencari keadilan? Arogan ini akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Di akhir pasal, cacing akan makannya hidup-hidup, bukan setelah kematiannya. Ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepu Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Petrus pada malam ini sedang tidur. Dia suka tidur. Dia tidur di Gunung Transfigurasi dan tidur di taman. Dan di sini dia tidur di malam sebelumnya dia akan dibunuh. Apakah tidur Petrus semacam ketidakpedulian?
Ini adalah tidur yang damai. Dengan tentram, aku mau membandingkan diri lalu segera tidur. Daud adalah orang-orang yang mengucapkan kata-kata ini sementara ia dikejar oleh Absalom. Masih mungkin baginya untuk dibunuh, namun Daud tertidur. Masih mungkin baginya untuk dibunuh, namun Daud tidur. Petrus akan dibunuh, itu yang seharusnya terjadi. Pada hari berikutnya dan dia tertidur, dia memiliki kedamaian. Dan kedamaian di tengah bahaya itu adalah indah. Terkadang kita tidak dalam bahaya dan kita tidak memiliki kedamaian. Tapi ada beberapa yang memiliki kedamaian ketika mereka berada di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Ada yang mengatakan karena Kristus berkata kepadanya, tetapi kamu sudah tua. Dan saat itu, usianya belum tua. Seolah-olah dia berkata, Herodes tidak akan bisa menyakiti saya. Jadi dia tidur dan sepertinya saat itu sangat nyenyak, karena malaikat harus memukulnya. Bahkan ketika dia terbangun dan mengenakan sandal dan jubahnya dan pergi bersama malaikat itu, dia memikirkan semua itu adalah mimpi atau visi. Sepertinya benar-benar tidur nyenyak. Seseorang yang tidak khawatir untuk terbangun untuk dieksekusi sama sekali tidak. Seorang pria yang hatinya penuh perdamaian yang melampaui setiap pemikiran. Dia tertidur ketika gereja sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjawab doa gereja. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya sebuah pertanyaan. Ada tertulis bahwa gereja sedang berdoa dengan sungguh-sungguh demi Petrus. Dan Tuhan menjawab. Tapi sayangnya gereja tidak percaya, bahkan mereka berkata pada Roda, kamu sudah gila. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Memang ini membingungkan bahwa mereka berdoa mengharapkan Tuhan untuk menanggapi. Dan ketika dijawab, mereka tidak percaya. Ini berarti, saudara ayat, jawaban doa itu lebih bergantung pada kesetiaan Tuhan, bukan pada iman kita. Jadi Tuhan selalu memberikan kepada kita sesuai dengan iman kita. Dia tidak akan menjawabnya di sini, tapi kesetiaan Tuhan di atas iman orang-orang yang beriman. Baik, mohon beritahu kami tentang doa Saudara Yosef. Bagaimana seharusnya kita berdoa, kondisi kita dan apa yang harus kita harapkan. Seharusnya kita berdoa dengan iman. Tuhan dimuliakan dengan iman yang kuat, tetapi tidak memandang rendah orang yang lemah. Ketika kita berdoa, kita harus mengubah segala sesuatu yang membuat kita khawatir menjadi doa. Seseorang berkata bahwa apapun yang membuat Anda khawatir, temukan perhatian dari sisi Tuhan. Dan jika itu menarik perhatian Tuhan, maka letakkan segala urusan Anda di tangannya dan menunggu jawaban Tuhan atas doa Anda dengan iman. Mulai dari ayat 20 itu berbicara tentang akhir hidup Herodes. Mohon beritahu kami tentang bagaimana kehidupan Herodes berakhir. Dia memberitahu kita di sini sebuah kisah yang sesuai dengan kesaksian Josephus. Dia mengatakan pada hari itu Herodes mengenakan pakaian raja. Pakaian itu ditenun dari perak. Jadi ketika dia keluar di bawah sinar matahari, dia seolah dikelilingi oleh aura kemuliaan. Jadi orang yang ingin menyanjung Herodes, yang adalah orang Tirsus, dikatakan itu adalah suara dewa dan bukan suara manusia. Perhatikan bahwa Herodes tidak meminta kemuliaan ini dari mereka. Tetapi dia diam ketika kemuliaan Tuhan diberikan kepadanya. Dan ketika dia menerimanya dan tidak mengatakan apa-apa dan tidak menolaknya, ditampar oleh malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah yang mati dimakan cacing-cacing. Itu memberi kita pelajaran berharga. Tidak cukup bahwa Anda tidak meminta kemuliaan untuk diri sendiri. Tapi jika Anda diberi kemuliaan yang tidak layak diterima oleh siapapun, kecuali Allah, Anda harus menolaknya. Seperti yang Petrus lakukan di pasal sebelumnya, di pasal 10. Ketika Cornelius tertunduk kepadanya, dia menolak itu. Tapi manusia sombong ini tidak menolaknya dan dia menyukainya. Ketika mereka mengatakan tentang dia itu adalah suara dewa, begitu banyak raja dan begitu banyak kepala berpikir bahwa mereka benar-benar dewa. Mereka memang akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan karena kebodohan mereka. Karena itu adalah kebodohan untuk mengambil bagi dirimu sendiri posisi Tuhan sehingga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Biasanya jika seseorang mati lalu cacing memakannya, tapi apa yang terjadi dengan Herodes adalah dia dimakan oleh cacing saat masih hidup. Kemudian dia meninggal.
Dan malaikat Tuhan yang berada di sisi Petrus untuk menyelamatkannya, menampar Herodes untuk membunuhnya dan membinasakannya. Dan pasal ini berakhir dengan mengatakan bahwa maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak. Akhir yang diharapkan dari Petrus dalam pasal ini adalah kematian, bukan? Ya, Tetapi akhir hidup Herodes adalah kematian dan akhir hidup Petrus adalah penyelamatan. benar. Ini pesan bagi umat Allah yang menderita di mana saja demi Kristus dan pesan peringatan juga untuk mereka yang berkuasa yang bersikap kasar terhadap umat Allah dimanapun itu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu tidak berarti bahwa kita terbuka bagi semua orang melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kita atau bahkan membunuh kita. Karena setelah itu Kristus berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kehidupan Petrus belum mencapai akhir. Jadi baik Herodes maupun siapapun yang lebih besar dari Herodes tidak akan dapat mengakhiri bahkan sehari lebih awal dari yang seharusnya. Hal ini untuk umat Tuhan yang menderita dan merasakan sakit, janganlah takut. Jadilah teguh dalam Tuhan dengan berani dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Adapun mereka yang menganiaya umat Tuhan dan melihat mereka dengan penghinaan, percayalah bahwa karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Setinggi apapun posisi Anda, di atas Anda ada yang lebih tinggi. Dan di atas segalanya adalah Tuhan. Anda akan berdiri di hadapannya bukan sebagai raja atau kepala negara ataupun wali kota. Anda akan berdiri di hadapannya sebagai manusia yang bertanggung jawab. Apapun yang Anda lakukan dengan tanggung jawab Anda yang telah Tuhan berikan kepada Anda untuk dinilai secara adil. Jika Anda tidak mempraktikkan keadilan, Anda akan dikenakan hukuman yang tegas. Banyak dari para tiran itu menghadapi penghakiman mereka di bumi ini, dan mereka yang belum tidak akan luput dari penghakiman di sana. Terima kasih Saudara Yosef. Mari Tuhan kita berkati. rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Dalam pasal 11, orang-orang percaya dari Yerusalem mengkritik Petrus dan keberatan dengan kepergiannya ke rumah Kornelius. Mengapa? Karena pemikiran Yahudi warisan mereka, karena ini adalah budaya mereka selama lebih dari 1000 tahun. Sulit bagi mereka untuk berubah secara tiba-tiba. Tuhan juga sabar, Petrus juga menjawab mereka, dan panjang sabar dengan mereka dalam jawabannya. Benar. Siapakah Herodes yang ingin membunuh Yakobus dan juga ingin membunuh Petrus? Ketika kita melihat keluarga Herodes, kita akan menemukan bahwa kakeknya adalah orang yang membunuh anak-anak Betlehem yang tidak bersalah. Setelah itu, pamannya adalah orang yang membunuh Yohanes Pembaptis untuk memuaskan seorang wanita dari moralitas yang rusak. Jadi, tidak aneh bagi orang itu untuk menjadi sejahat itu, membunuh Yakobus, dan punya keinginan untuk meningkatkan penganiayaan terhadap orang Kristen, jadi dia memenjarakan Petrus. Jadi, kita telah melihat bukan hanya dia mencapai apa yang dia inginkan, tetapi juga dia berusaha untuk memiliki lebih banyak kemuliaan yang ingin mengambil kemuliaan dari Tuhan. Maka dari itu, akhir hidupnya sangat tragis karena malaikat Tuhan ditampar sehingga ia mati dimakan habis-habisan oleh cacing-cacing. Benar, keluarga Herodes ini adalah keluarga yang haus akan darah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.